Bismillahirrahmanirrahim. Ciri ulama su ya. Kalau ada orang mengatakan yang penting pemahaman bukan teks, ada sekarang ini. Yang penting itu pemahaman agama, intisarinya bukan teksnya. Jadi dia tidak menganjurkan orang untuk paham, untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadis, enggak. Yang penting intisari agama itu apa? Itu yang kita dakwahkan ya. Nah, kalau ada orang-orang seperti itu adalah ciri-ciri ulama su ya. Jadi saya mengatakan pada asal yang keempat ini atau pondasi yang keempat ini bayanul ilmi wal ulama, penjelasan tentang ilmu dan ulama, wal fiqhi wal fuqaha, dan penjelasan tentang fiqih dan fuqaha ya. Al ilmu yaitu idraku syai'i idrakan jaziman mutabikan lil waqi' ya. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah mengetahui sesuatu secara pasti sesuai dengan kenyataan. Itu disebut dengan ilmu ya. Adapun al fiqhu yaitu maknanya al fahmu, yaitu pemahaman ya. Seperti Allah berfirman apa? Ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul ya. Wahai Syu'aib, kami tidak banyak memahami apa yang kamu ucapkan ya. Baik. Nah, ini yang akan dibahas dalam poin ini ya, atau dalam pondasi ini, itu menjelaskan tentang ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha ya. Kemudian ya, kita lihat kata Syekh rahimahullah, bayanu al-ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai mereka dan tidak termasuk di antara mereka ya. Jadi ada orang-orang yang meniru-niru ulama ya, bukan ulama yang sebenarnya. Mungkin di kalangan manusia dia dipanggil ulama, tapi bukan itu yang disebut dengan ulama yang sebenarnya. Sebab ulama yang sebenarnya adalah ulama yang senantiasa berpegang kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaful ummah ya, dengan pemahaman pendahulu umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in ya. Nah, banyak ini dijelaskan oleh Syekh karena realita yang terjadi di zaman beliau ya rahimahullah taala, di zaman Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Yang paling tersebar di zaman beliau adalah orang-orang sufi, nah, tarikat-tarikat sufi ya, yang mereka mengatakan bahwa kalau ahlu sunnah ini ilmunya itu diambil dari orang yang mati, kemudian orang yang mati ini ngambil dari orang yang mati, dari orang yang telah mati, begitu ya. Kalau mereka mengambil ilmunya dari al-hayyul ladzi la yamut ya, dari orang yang hidup tidak pernah mati. Kalau kita ilmu hadis itu kata mereka itu diambil dari siapa? An fulan dah mati, si fulan dah mati juga, fulan sampai ke atasnya mati, sanad itu kan semua orang sudah mati kan. Tapi kalau mereka katanya itu ngambil ilmunya dari Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati ya. Jadi mereka mengambil ilmunya lewat apa? Dari kasyaf, dari mimpi, dari manamat, dari apa yang mereka lihat dalam tidur ya. Itu yang mereka yang mereka paparkan kepada kita ya. Ada ilmu laduni misalnya ya, padahal ilmu laduni sendiri dalam kisah ilmu laduni tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu adalah bantahan terhadap orang yang enggak mau menuntut ilmu. Nabi Musa alaihissalam ya, ketika kita lihat kisah ayat tersebut, ketika Nabi Musa berkumpul dengan kaumnya, kemudian ada seorang yang bertanya kepada Nabi Musa, man a'lamun nas, siapa orang yang paling alim di atas dunia ini? Nabi Musa mengatakan saya, tidak menyandarkan ilmu kepada Allah. Beliau tidak mengatakan Allahu a'lam. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa pergi mencari ilmu sampai bertemu dengan hamba Allah yang saleh, yaitu Khidir alaihissalam. Nabi Musa saja nabi, Allah perintahkan pergi mencari ilmu. Bukan Allah katakan kamu di sini aja ya, duduk aja di rumah, tidur aja, nanti saya kasih ilmunya. Enggak. Nabi Musa Allah suruh keluar mencari ilmu, membawa bekal, ditemani oleh pembantunya ya kan. Bahkan dia mengatakan saya enggak akan berhenti sampai saya berjalan dalam waktu yang lama ya. Ya itu bukti bahwa ilmu itu harus dicari ya, ilmu itu harus dicari, nggak bisa tidur aja kemudian dapat ilmu ya. Ya seperti yang diklaim oleh banyak orang ya. Ya nggak usah nggak usah susah-susah nyari ilmu ya, nanti datang sendiri ya, dengan zikir-zikir tertentu, dengan proses tertentu nanti datang sendiri ya. Nah, kalau ada yang seperti ini itu memadamkan cahaya menuntut ilmu ya. Ulama zaman dulu itu bersungguh-sungguh mencari ilmu ya. Jabir ibn Abdullah ya pergi ke negeri Syam ya, 1 bulan naik onta hanya untuk mempelajari satu hadis saja. Jabir ibn Abdullah sahabat ya, pergi ke negeri Syam naik onta atau naik kuda itu satu bulan ya, untuk bertanya kepada seorang sahabat Abdullah ibn Unais
untuk menanyakan satu hadis saja, yaitu hadis yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghirlan ya. Bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak bersandal, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Itu hanya untuk menanyakan satu hadis itu saja. Itu 1 bulan perjalanannya ya. Nggak ada yang mengatakan saya duduk-duduk aja rumah, nanti datang ilham atau kasyaf atau ru'ya atau manamat atau apa namanya ya. Nah, ini yang dilihat oleh Syekh di zaman beliau ya. Ada orang-orang yang sebenarnya bukan ulama karena tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah ya, tapi mereka seperti ulama, dan itu yang diikuti oleh orang-orang awam ya kan? Itu yang diikuti oleh orang-orang awam ya. Yang ulama itu ya adalah orang yang punya karamah luar biasa gitu kan. Nah, itu ulama. Tapi kalau ulamanya cuma mengatakan qala Allah qala Rasul, ya banyak ayat-ayatnya, banyak hadis-hadisnya. Ini ulama Wahabi ini kalau gini kan. Tapi kalau banyak cerita-cerita fantastisnya, cerita-cerita bombastis ya, cerita-cerita yang luar biasa, itu ulama ya, keren ya. Nah, banyak penggemarnya. Itu realita yang ada di zaman Syekh ya. Karena zaman beliau itu tarekat-tarekat Sufiyah itu berkembang luar biasa ya, berkembang luar biasa. Oleh karena itu Syekh menjelaskan di sini ya, siapa yang sebenarnya dikatakan ulama ya, dan siapa yang tidak dikatakan sebagai ulama ya. Ya. Jadi wa bayanu man tasyabbaha bihim, dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai ulama ya. Walaisa minhum, dan sejatinya bukan termasuk ulama. Sejatinya bukan termasuk ulama ya. Ya kalau apa namanya yang ulama itu kan prosesnya enggak sebentar ya. Harus apa namanya belajar siang malam ya, susah payah ya, pindah dari satu guru ke guru yang lain ya, tidak bisa tidur aja ya kan. Kalau sekarang kan enggak kan, apa namanya, orang asal bisa naik podium dikatakan ulama ya. Padahal kata ulama, laisa kullu ma yuqalu alal mimbar hadis. Tidak semua yang diucapkan di atas mimbar itu hadis ya kan. Entah itu hadis maudhu ya dia sampaikan ya kan, entah hadis palsu dan seterusnya ya. Orang yang awam itu terpedaya kan ya, apalagi kalau misalnya ada orang yang hafal nomor-nomor hadis ya, hafal nomor-nomor hadis tapi nggak membaca syarah hadis tersebut, ini musibah ya. Ya, dalam kitab Sahih Sunan Tirmizi misalnya nomor sekian ya, nah syarahnya bagaimana ya kan, syarah hadis tersebut bagaimana? Karena menghafal nomor nggak penting, tapi menghafal teks hadisnya dan juga membaca pemahaman ulama tentang hadis tersebut sangat penting ya. Untuk apa dihafal nomornya kalau pemahamannya nggak dibaca kan? Ini kan musibah ya. Jadi seperti itu yang terjadi di zaman beliau ya. Ada orang-orang yang menyerupai ulama ya. Kemudian waqad bayyana Allah taala hadzal asla fi awwali suratil Baqarah, dan sesungguhnya Allah taala telah menjelaskan ya pondasi ini di awal surah Al-Baqarah, min qaulihi taala, dari firman-Nya Allah taala, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian. Al-Baqarah ayat 40 ya. Ila qaulihi qabla zikri Ibrahim, sampai firman Allah SWT sebelum menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ya. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 122 ya. Jadi di sini mungkin dalam beberapa teks kitab ini dikatakan 7 ayat seterusnya ya. Tapi sebenarnya ini dari ayat 40 sampai 122 ayat. Berapa ayat itu? Ya, dari ayat 40 sampai 122 ayat. Ini Allah menjelaskan tentang Bani Israel ya. Bani Israel itu orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Termasuk di antaranya Bani Israel itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir, Nabi yang hak ya. Tapi mereka tidak mau mengikuti hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian dalam diri mereka sendiri. Karena Nabi yang terakhir ini bukan dari kalangan Bani Israel, akhirnya mereka tidak mau mengikuti. Padahal mereka mengetahui ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ya. Mereka mengetahui seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri ya kan. Kita misalnya punya anak ya, nggak pernah ini ya kan, nggak pernah lupa kalau itu anak kita kan. Ya, pura-pura lupa mungkin ada ya, tapi yang benar-benar lupa nggak mungkin seorang bapak lupa, atau seorang ibu lupa anaknya. Seperti itulah pengetahuan orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad, bahwa Muhammad SAW ini memang merupakan Nabi Allah Subhanahu wa taala ya, tapi mereka mengingkari. Karena ya, apalagi apa namanya, ahbar mereka, yaitu para ulama-ulama mereka ya, ulama-ulama Yahudi disebut dengan apa namanya, ahbar ya. Kalau ahli-ahli ibadah ini disebut dengan ruhban. Ya, ahbar mereka ini benar-benar tahu ya
Seperti kisah Abdullah bin Salam ya, ketika Rasulullah datang ke Madinah ya. Ya, orang Bani Israel bahkan mereka hijrah ke Madinah itu diceritakan dalam sejarah adalah karena mereka mengetahui bahwa Nabi terakhir itu akan diutus oleh Allah, dan tempat hijrahnya adalah di tempat yang di situ tumbuh kurma dengan sangat subur. Itu Madinah. Mereka tahu hal itu, tapi ketika mereka mengetahui bahwa Nabi yang terakhir bukan dari kalangan Bani Israel, mereka kufur ya. Nah, itu yang Allah jelaskan di surah Al-Baqarah mulai ayat 40 sampai ayat 122. Allah jelaskan di situ siapa Bani Israel tersebut ya, yang mereka diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi-nabi di kalangan mereka, diberikan setiap mati nabi ada nabi lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan berbagai macam nikmat yang Allah sebutkan di ayat-ayat ini ya. Tapi mereka kemudian kufur kepada perintah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah jelaskan di surah Al-Baqarah ini mulai dari ayat 40 sampai ayat 122 ya, sampai ayat 122. Ya, boleh kita lihat tafsirnya ya di kitab-kitab tafsir ayat ini ya. Nah, ini adalah ulama-ulama yang yang mereka mengetahui tapi tidak mengamalkannya. Itu kalangan Bani Israel ya, karena seperti yang kita maklumi orang Bani Israel ini bukan orang yang tidak memiliki ilmu, mereka memiliki ilmu tapi menentangnya ya. Tidak mengamalkan ilmunya. Kalau orang Nasara mereka tidak berilmu tapi beribadah. Sehingga kata ulama, siapa yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, siapa yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, fa fihi syabahun bil yahud, maka dia ada kemiripan dengan orang Yahudi ya. Siapa yang mengetahui ilmu agama, dia sanggup mengamalkannya tapi dia tidak amalkan, fa fihi syabahun bil yahud, dia ada kemiripannya dengan Yahudi. Karena Yahudi mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan. Mereka ahli kitab ya kan? Kemudian ulama mengatakan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, fa fihi syabahun bin Nasara. Barang siapa yang beramal tanpa ada tuntunan ilmu, maka dia mirip dengan Nasrani. Karena Nasrani itu dia beribadah ya, dia taklid saja kepada gerejanya ya, tidak berdasarkan kepada ilmu ya, bahkan tidak masuk akal ajarannya. Mereka ikut aja ya. Yang penting Yang penting ikuti apa yang dikatakan gereja, benar atau tidak, logis atau tidak ya. Itu mereka enggak pikirkan ya. Ya, tapi orang Islam tidak. Islam itu menganjurkan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui ya. Amalkan ya apa yang kita ketahui. Jangan sampai hanya sebatas koleksi ilmu ya, seperti yang dilihat dalam kehidupan kita hari ini ya. Orang belajar agama banyak yang hanya untuk mengetahui aja ya, untuk tahu aja. Akhirnya yang lahir adalah peneliti agama ya kan, ahli dalam meneliti gejala-gejala agama yang ada di masyarakat, ahli menjelaskan fenomena agama dalam masyarakat, tapi enggak mendakwahkan agama yang dia yakin itu. Itu yang musibah sekarang ini ya. Banyak sarjana-sarjana yang dicetak seperti itu ya kan. Misalnya belajar agama tidak diwajibkan menghafal sekian juz misalnya, tidak diwajibkan menghafal hadis-hadis Rasulullah ya. Ini musibah. Kalau sudah ada seperti ini, di tempat kita ini enggak ada hafalan Quran, enggak ada hafalan hadis, ini jangan diambil ya. Karena ini sudah merusak karena sepanjang sejarah Islam awal belajar itu adalah menghafal Quran, menghafal hadis Rasulullah SAW, menghafal matan-matan. Seperti itu tradisi belajar ilmu agama ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita di awal surah Al-Baqarah sampai firman Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah jelaskan di situ tentang Bani Israel dengan panjang lebar ya. Allah Subhanahu wa taala kritik habis-habisan Bani Israel ini ya, yang mereka mengingkari nikmat, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkan ilmu yang mereka terima dari nabi-nabi mereka dan seterusnya ya. Ya, artinya mengapa banyak kisah tentang Bani Israel di surah-surah Madaniyah? Mengapa? Seperti surah Al-Baqarah. Al-Baqarah kan turunnya di Madinah ya, hampir 10 tahun turunnya ini, dari awal sampai akhir itu 10 tahun ya. Para ulama mengatakan karena di Madinah itu ada komunitas Yahudi yang dekat dengan Rasulullah SAW, dan sasaran tembaknya jelas ayat-ayat itu, yaitu orang-orang Yahudi ya. Kalau di Makkah kan orang-orang kafir semua ya, nggak ada orang-orang Yahudi ya, atau mungkin sedikit ya. Tapi di Madinah mereka itu berkumpul dengan Rasulullah atau bertetangga dengan Rasulullah SAW. Ada Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah ya kan, dan seterusnya ya.